Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ani. Sekarang kita mau diskusi tentang kasus 2 kan, karena kemarin ibu mintanya kita analisis kembali gimana cara kita mecahin kasus itu di apa namanya, kan di kasus 1 kemarin kan kita kebanyakan nggak cepat ke inti permasalahannya. Jadi kita disuruh analisis lagi di yang kasus 2. Nah, coba kita lihat kasus 2 kita. Ani share screen ya. Oke, Ani. Kasus 2 kita. Ya. Nih. Pakan babi dapat mengandung sayuran dengan kandungan oligosakarida rafinosa yang tinggi. Berarti kan di sini pakan babi itu kandungannya rafinosa yang tinggi. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Jelaskan mengapa peternak mencampur pakan ini dengan alfa galaktosidase komersial sebelum memberi makan babi untuk menambah berat badan. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan perut kembung pada manusia setelah mengonsumsi sayuran seperti brokoli, kolon kelai, namun tidak pada mengonsumsi kentang, labu siam, dan jagung. Ini kayaknya kaitan, ini 2 pertanyaan itu berkaitan kan? Jadi sebelum kita bahas inti kasusnya, kita review kembali pertanyaan pengiring yang udah kita jawab tentang kasus 2 ini ya. Nah ya, nih. Sebutkan rumus molekul rafinosa dan gambarkan struktur kimianya. Sama-sama kita tahu, kemarin kita udah cari. Rumus molekul rafinosa itu kan C18, H32, sama O16. Struktur rafinosanya ini terdiri di atas 3 monomer kan? 3 monomer. Iya, 3 monosakarida. Di mana yang pertama ini galaktosa. Bentar guys. Yang ini kan galaktosa ya. Yang ini galaktosa. Yang ini glukosa. Sama yang satu lagi fruktosa. Jadi berarti kan si rafinosa itu termasuk ke oligosakarida jenis triglycerida enggak sih? Iya, karena dia penyusunnya itu kan ada 3 monosakarida kan. Jadi lanjut ke ikatan apa saja kan terdapat pada struktur rafinosa. Menurut sumber yang kemarin kan kita cari ikatannya itu alfa D-galaktopiranosil 16, alfa D-glukopiranosil 12, beta D-fruktofuranosida. Beta ya guys ya? Iya. Bentar ya, Rani, stop bentar. Sorry guys, tadi ada kendala. Ayo, kita lanjut ya. Struktur rafinosa tadi kan. Jadi yang pertama itu galaktosa, glukosa, sama fruktosa. Ikatannya alfa antara si laktase ini kan si galaktosa sama fruktosa ini kan laktosa kan. Nah, si glukosa sama fruktosa ini kan masuk ke sukrosa. Jadi ikatan antara laktosa ini nih beta kan? Beta apa namanya? Alfa, deng. Nah, jadi glukosa sama fruktosa itu tuh ikatannya beta. Mungkin ada yang ragu guys tentang ini strukturnya? Kalau penomorannya gimana tuh, Ran? Kenapa kayak 1 sampai 6 tuh 1 sampai 2 gitu? Mungkin Irep mau jelasin nggak?
Ini kayaknya jaringannya deh. Iya. Stop aja duluan. Teruskan dulu. Stopin. Alarm ini bunyi, guys. Bentar ya. Yuk guys, kita lanjut. Tadi jaringan edep belum masuk ya. Ya tadi terakhir kalau nggak salah, Nining mau nanya kalau nggak salah sih. Tentang itu ya, Ning? Nomor-nomor Penambahan ya. 1 sampai 6. Ya. Nah, ya. Tadi aku bilang coba Irat yang jelasin. Gimana sih tentang penomorannya gitu. Penomorannya, kenapa bisa 16 gitu. Jadi 16. Itu karena kan penomorannya tuh dimulai dari yang ini deh. Struktur dari galaktosa, yang mana ini nomor 1, 2, 3 ini, 4, 5, 6. Nah, ini mulai dari atom C1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya jadi sini ada 1. Untuk ikatan alfanya itu, nah ini ada ikatan alfanya. Ikatan alfa. Dan kenapa 16? Karena kita penomorannya mulai dari sini. Dari glukosa yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini penamanya adalah alfa 1, 6. Gitu, Neng. Kalau untuk yang fruktosanya, beta di galaktos, apa sih lupa. Coba deh Rani yang jelasin. Yang di mana lagi? Yang fruktosa sama glukosa lagi ya. Maaf aku yang merah deh. Nah, di sini kan berarti nomornya 1 kan. Di sini 1 tadi. Di sini 2. Sini 2 dan seterusnya sampai di sini 6. Berarti di sini kan 1 ikatan nomor 1 pada galaktosa berikatan sama fruktosa. Fruktosa di sini satunya. Nih, C ini 1. Di sini 2. Kan dia beta. 1, 2. Makanya dia ikatannya itu 1, 2, beta fruktofurannosida namanya. Di sini ikatan betanya kalau nggak salah. Kalau nggak salah Rani ya, di sini ikatan betanya. Sorry guys, susah pakai keyboard. Pakai apa namanya? Itu. Nah, di situ ikatan betanya. Kalau ikatan alfa pada si galaktosa sama si glukosa kan di sini kan. Sini kan ya tadi rep ya. Sini alfanya. Ya, situ alfanya kata Irep tadi. Penting penjelasannya. Jadi di sini 1, di sini 6, jadi 1, 6 alfa. Sini 1, 2 beta itu. Makanya di situ kita mulai ini. Ini 2 ini. Udah ngerti? Ngerti. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ke Rep, jaringan aman, Rep? Aman. Oke. Hapus dulu deh ininya. Gimana cara ngapusnya nih? Clear ya? Ya, clear juga bisa. Sampah juga bisa. Clear all drawing. Nah nih. Oke. Dilanjut ke nomor 5. Sebutkan fungsi enzim alfa galaktosidase. Kemarin yang sebelum kita revisi kan kita nemu di salah satu sumbernya kan alfa galaktosidase itu digunakan pada industri gula. Di mana rafinosa banyak terdapat pada tebu. Alfa galaktosidase ini digunakan untuk meningkatkan produksi sukrosa dengan cara mengurangi rafinosa yang akan mencegah kristalisasi normal pada gula. Nah, tadi barusan nanti juga cari-cari juga lagi ketemu ini enzim alfa galaktosidase ini. Bentar. Deh. Nah, ini. Ini yang baru Rani tambahin nih. Enzim alfa galaktosidase itu menghidrolisis residu 1,6 galaktosa dari rantai oligosakarida
seperti meligiosa, rafinosa, saccharose, galactose, dan galactolipid. Ini loh. Coba lihat dulu. Itu nanti dapatnya sumbernya ini. Coba nih lihatin ya sumbernya ya. Bentar. Stop dulu. Ini lihatin sumbernya gimana ya. Ini sumbernya. Nih. Mana ya? Nih, temukan di paragraf pertama ini dikatakan alfa-galaktosidase itu tuh enzim yang mengkatalisis hidrosil ikatan alfa-16 galaktosida dari terminal non-reducing pada oligosakarida. Tuh, yang mana galaktosa itu terdapat pada bakteri, fungi, hewan, tumbuhan, dan manusia. Tapi ini ada beberapa argumen bahwa enzim galaktosidase itu nggak terdapat dalam hewan sama manusia. Nah, nanti itu tuh kita bakalan bahas di kasus 2 untuk pertanyaan yang bagian A. Ini kan ntar aku stop dulu. Ambil share screen. Nah, lanjut ya, nomor 6. Polimer apakah yang terkandung dalam kentang, labu siam, dan jagung? Sama-sama kita udah cari juga kan. Kemarin itu kentang, labu siam, sama jagung itu kan termasuk ke dalam pati, di mana polimer dari pati itu kan terdapat amilosa dan amilopektin. Jadi ketiga jenis itu masuk ke amilosa dan amilopektin. Dari di buku Bu Minda kan kemarin ini. Apa sajakah monomer penyusun polimer tersebut? Penyusun amilosa sama amilopektin kan kita sama-sama tahu bahwa monomernya kan tersusun atas glukosa kan. Jadi nomor 8, enzim apakah yang mamalia butuhkan untuk memecah polimer tersebut agar dapat dicerna? Itu enzim amilase. Karena kan pada setiap makanan yang kita mamalia ini kan enggak manusia kan juga termasuk mamalia kan jenisnya. Jadi apa yang kita makan itu kan di mulut itu kan kita punya itu enzim amilase udah bekerja kan di air liur di pada mulut itu. Jadi kita jawabnya enzim amilase. Coba kita masuk lagi ke kasus 2. Pakan babi dapat mengandung sayuran dengan kandungan oligosakarida rafinosa yang tinggi. Nah, yang A, jelaskan mengapa peternak mencampur makanan ini dengan alfa-galaktosidase komersial sebelum memberi makan babi untuk menambah berat badan. Sebelumnya ada yang mau kasih pendapat nggak tentang itu? Tentang yang mana nih? Ini yang A. Yang A kasus 2, Irek. Berarti rafinosa tuh sangat berbahaya ya, guys? Enggak berbahaya. Cuman ya, dari yang literatur yang dibaca, rafinosa itu kan kayak brokoli, kayak itu kan mengandung rafinosa yang tinggi. Jadi rafinosa itu tuh pas dikonsumsi dia nggak terurai, nggak tercerna langsung di usus. Dia itu apa namanya? Ada nih. Coba ya, skin dulu. Bentar, stop. Ya, tapi kalau kebanyakan mengandung rafinosa tuh ya sama, udah kejawab kasus nomor 2 kan, bikin perut kembung. Karena berarti rafinosa itu merupakan gula kompleks yang ditemukan dalam sayuran gitu. Iya. Bentar. Tapi kenapa ya? Kan katanya tuh supaya tidak kembung kan dia tuh mengandung rafinosa kan. Nah,
kenapa galaktosidase itu ditambahkan bisa terkurangi gitu kandungan rafinosa. Ada yang aku dengar tadi hidrolisis karboksil gitu. Hidroksil. Itu kayak gimana ya? Oh, sebentar ya. Ya. Ya guys, kita lanjut ya. Sorry tadi ada kendala. Kita lanjut tadi apa namanya? Tentang rafinosa itu ya. Rafinosa sebelumnya. Kita kan tahu rafinosa itu kan bagian dari oligosakarida kan. Merupakan oligosakarida yang dimana bagian dari trisakarida. Jadi oligosakarida tuh oligosakarida tuh susah dicerna gitu dalam khusus manusia nggak sih? Ntar coba saya screen deh. Ada tadi tuh yang ketemu. Ada kaitannya tuh. Nah di sini ya. Sini katanya oligosakarida tidak dapat dicerna di dalam usus mamalia, termasuk manusia yang tidak memiliki enzim alfa galaktosidase yang digunakan. Sorry ya, suara-suara. Yang digunakan untuk mencerna oligo. Oleh karena itu, oligosakarida tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah gitu, jadi kan mamalia, termasuk manusia, babi, gitu kan di dalam tubuh kita tuh nggak ada tuh enzim alfa galaktosidase yang digunakan untuk mencerna oligosakarida itu. Yang oligosakarida yang termasuk itu rafinosa nih. Oligosakarida yang tidak dicerna kemudian akan difermentasi oleh bakteri di dalam saluran pencernaan. Khususnya dalam sakarida usus besar membentuk gas hidrogen, karbon dioksida, jumlah kecil metana. Jadi gini loh, rafinosa itu kan oligosakarida kan. Jadi oligosakarida yang tidak tercerna itu tuh kemudian akan difermentasi oleh bakteri nih katanya. Nih. Lalu menghasilkan gas-gas oleh bakteri di dalam saluran pencernaan, khususnya di dalam sakarida usus besar yang membentuk gas hidrogen, karbon dioksida, metana. Nah, itu tuh yang membuat perut kembung. Jadi itu tuh masuk tuh ke bagian kasus 2 bagian B. Tentang perut kembung nggak sih yang B? Berarti ya, karena tidak memiliki enzim alfa galaktosa. Karena apa namanya? Kan dia katanya oligosakarida tersebut tidak dapat dicerna. Berarti karena kita tuh tidak memiliki enzim itu ya? Enzim alfa itu. Iya, karena nggak adanya enzim alfa galaktosidase dalam tubuh itu, makanya untuk pakan ternak itu tuh, kan pakan ternak itu mengandung rafinosa yang tinggi. Sedangkan rafinosa itu nggak bisa dicerna dalam tubuh. Akibat tidak tercernanya rafinosa itu tuh, dia bakalan difermentasi oleh bakteri di dalam saluran pencernaan, yang dimana hasil fermentasi oleh bakteri itu tuh membentuk gas hidrogen, karbon dioksida, dan metana. Itu tuh yang membuat perut si ternak itu tuh kembung. Jadi kembali lagi kenapa ditambahnya alfa galaktosida tuh di sini nih. Bentar. Kelihatan nggak yang ini? Nih. Bentar ya. Nih. Enzim alfa galaktosidase itu menghidrolisis residu 1,6-galaktosa dari rantai oligosakarida seperti melibiosa, rafinosa, steviosa, galaktomanan, dan galaktolipid. Di sini kan berarti rafinosa juga termasuk kan? Nih, enzim si galaktosidase ini dapat diaplikasi untuk meningkatkan nilai gizi makanan olahan dari kacang-kacangan. Enzim ini bekerja untuk mengeliminasi galakto-oligosakarida yang menyebabkan flatulensi. Jadi menurut Rani, galaktosa itu kan dia kan si rafinosa itu kan terbentuk atas, kelihatan nggak yang ini kasus kita ini? Masih yang di Google ya? Masih yang di itu ya?
Masih. Bentar, coba Anis. Udah ini deh. Si rafinosa itu kan terdiri atas 3 monomer. Mana dia? Nih, si galaktosa sama si rafinosa. Si rafinosa sama si glukosa sama sukrosa. Bentar. Dua ini kan dia ini nih sukrosa. Ini kan sukrosa. Ini galaktosa. Jadi si menurut Rani ya coba ubah ke yang biru deh. Jadi nanti enzim galaktosidase itu dia memutus ikatan ini. Ikatan ini antara galaktosa sama si sukrosa. Karena kan tadi fungsi si galaktosidase itu kan dia bentar. Si galaktosidase itu kan ini untuk meningkatkan produksi sukrosa dengan cara mengurangi rafinosa yang akan mencegah kristalisasi normal pada gula. Jadi kembali lagi ke sini. Nanti maaf ya guys, ada suara itu kayak rendek nih. Bertukang. Jadi bentar, kita hapus ini. Nah, jadi nanti nih beneran ya. Jadi di sini nanti terjadi hidrolisis. Kan katanya ngekatalisis si alfa galaktosidase itu kan mengkatalisis hidrolisis antara si galaktosa dengan si glukosanya dengan sukrosanya. Dia bakalan di sini alfa hidrolisis itu kan berarti H2O kan? Sorry guys. Jelek tulisannya. Susah nih. Jadi menurut Ani gini. Ini bakalan nyerang si H. Jadi kebentuk nanti OH di sini. Jadi si CH2 ini nggak mungkin sendiri dong. Jadi OH yang ini bakalan ke sini, ke CH2 ini. Nanti share screen nggak sih menjelaskan itu tadi? Tadi kita keputus ya guys ya. Karena itu waktunya habis. Jadi kita ulang lagi nih bagian itu strukturnya ya. Ini enggak sih tadi? Kok ini? Mantap deh, mana dia? Nih. Di kasusnya kan tadi. Tadi apa ya? Nanti jelasinnya kok ada lupa. Tadi kita tuh bahas tentang gimana sih hidrolisis antara kan si alfa galaktosidase itu kan fungsinya enzim yang mengkatalisis hidrolisis ikatan alfa 16 galaktosida, ya kan? Jadi menurutnya gini nih. Mana nih? Di mana letak penghidrolisisannya tuh? Menurutnya di sini. Nih, bentar merah aja deh biar jelas. Di sini nanti diputus. Nih, ikatan ini diputus. Kan dia di sini nanti kan dia dihidrolisis. Hidrolisis itu berarti pakai H2O kan. Mana sih? Sorry guys, sorry. Enggak punya tulisannya bagus ya. Jadi, dan itu gini. Ini berikatan sama H nanti.
O sama A, nanti jadi OH di sini kan, di sini, di sini. Nanti OH yang ini, nanti dia berikatan dengan CH2 ini. Nah, nanti dia tuh terus melepaskan, berarti kan terputus kan ikatannya nih, ikatan ininya. Terbentuklah si galaktosanya itu sendiri, jadi sukrosanya lagi. Nih, sesuai, bentar. Aku stop dulu yang di sini, share screen-nya. Aku kenapa bisa bilang itu? Karena ini. Nih, katanya di sini, enzim alfa-galaktosidase itu kan menghidrolisis residu 16 galaktosa dari rantai oligosakarida, seperti rafinosa katanya di sini. Terus, galaktosidase ini nih, diaplikasikan untuk meningkatkan nilai gizi makanan olahan, ya kan? Terus nih, enzim ini bekerja mengeliminasi galakto-oligosakarida. Sedangkan dia kan 3 monomer tuh, galaktosa, glukosa, sama fruktosa. Jadi otomatis si galaktosa, katanya kan galakto. Berarti galaktosa ada yang dieliminasi kan, berarti diputus rantainya dari sukrosa itu kan. Jadi karena si galaktosa ini yang menyebabkan flatulensi. Flatulensi itu tuh kan itu loh yang gas perut kembung itu, ya kan? Oh, iya. Nah, di enzim itu katanya di sini dimanfaatkan untuk menghilangkan rafinosa dari molase. Molase ini gula glukosanya itu guna untuk mendukung proses kristalisasi untuk meningkatkan kadar sukrosa. Jadi kembali lagi ke strukturnya. Di sini dipecah kan, di sini diputus oleh si enzim galaktosanya itu. Jadi tinggallah si di sini sukrosa. Karena si galaktosa itu yang menyebabkan perut kembung itu, karena nggak tercernanya si rafinosa ini di dalam tubuh, maka ditambahkannya lah si alfa galaktosa itu untuk memutus ini. Si galaktosa. Ini gitu. Coba, bentar ya, ini mau saya screen bagian mana ya? Ini katanya, manusia tidak memiliki sumber alfa. Paragraf kedua, manusia tidak memiliki sumber alfa galaktosidase dari sistem pencernaan sehingga oligosakarida tidak berubah hingga ke usus besar. Nah, gara-gara itu tuh, dalam usus besar itu mikroorganisme itu seperti bakteri kan yang ada dalam usus itu tuh memfermentasi gula ini menghasilkan karbon dioksida, metana, gas yang menyebabkan perut kembung. Gitu. Makanya kembali lagi ke kasus kenapa ditambahkannya alfa galaktosidase itu yaitu untuk memutus bukan untuk memutus ya, untuk mengeliminasi galakto-oligosakarida yang menyebabkan flatulensi ini. Karena kan sukrosa itu kan dia gula yang kayak rasa manis itu kan, yang dimana sumbernya yang dimana fungsi itu kan sebagai sumber energi. Kan jadi bisa meningkatkan berat badan gitu. Kalau nggak salah sih analisannya kayak gitu. Gimana guys? Kalau aku sih ya sependapat lah, kayak maksudnya secara logikanya kayak gitu kayaknya. Coba. Berarti otomatis kita kejauh juga dong kasus 2-nya. Kasus 2 yang B-nya. Coba nilai bentar ya. Iya, kalau kasus 2 kan karena adanya kandungan rafinosa di mana terdapat ada galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Yang mana
galaktosa inilah yang menyebabkan nanti berkembung karena tidak tercernanya galaktosa oleh tubuh manusia atau tubuh manusia ya. Iya. Tubuh manusia kan termasuk ke dalam Amalia. kan. Coba berarti kita lihat ya kasus kita yang di mana deh. Berarti kita lagi ya, kita repeat lagi sedikit. Udah kita keep kan deh. Nih, jelaskan mengapa peternak mencampur pakan ini dengan alfa galaktosidase komersial sebelum memberi makan babi untuk menambah berat badan. Karena itu kan si rafinosa itu tidak tercernanya dalam tubuh manusia, tidak bisa tercerna sendiri. Oleh karena itu ditambahkannya lah si galaktosida. Karena di dalam tubuh manusia maupun babi itu tidak adanya galaktosidase yang berfungsi untuk mencerna oligo tersebut. Jadi perlunya ditambahkan si alfa galaktosidase dari luar untuk mencerna oligo tersebut. Yang dengan cara itu, dengan mengkatalisis hidrolisis ikatan 16 galaktosida itu. Sesuai ini kan, coba Anis stop share dulu. Ya nih. Katanya di mana? Bentar. Maaf ya guys ya. Nih, katanya di sini juga kan nih. Di sini aja dikatakan contohnya tuh kan alfa galaktosidase itu memotong ikatan 16 antara manosa dengan galaktosa. Berarti kalau kejadiannya di rafinosa, berarti kan si enzim alfa galaktosid ini kalau kejadiannya di rafinosa berarti enzim alfa galaktosidase itu tuh memotong ikatan antara 16 galaktosa dengan si glukosa kan? Manusia. Selanjutnya ada gini, nih katanya nih, galaktosa digunakan untuk industri gula, di mana alfa galaktosa itu digunakan untuk meningkatkan produksi sukrosa dengan cara mengurangi rafinosa yang akan mencegah kristalisasi normal pada gula. Terus, nih, katanya sistem pencernaan manusia dan hewan memamah biak. Memamah biak ini berarti hewan mamalia mana yang berkembang biak kan? Dan pencernaan manusia dan hewan mamalia itu kekurangan alfa galaktosida. Oleh karena itu senyawa 16 galaktosida itu tidak dapat dicerna dalam tubuh. Senyawa ini kemudian terdekomposisi oleh bakteri. Terdekomposisi oleh bakteri itu maksudnya itu diuraikan oleh bakteri di dalam usus sehingga membentuk gas CH4O, CO2, H2 yang mengakibatkan perut menjadi kembung. Untuk menghindari hal ini, sebelum makan disarankan menggunakan suplemen yang mengandung alfa galaktosid yang berasal dari mikroba, dari mikroorganisme kayak bakteri gitu kan. Jadi gitu, karena tidak tercernanya si alfa galaktosid ini dalam usus, maka senyawa itu tuh terurai oleh bakteri, menyebabkan terbentuknya gas dalam tubuh yang menyebabkan perut menjadi kembung. Maka disarankan untuk menambah alfa galaktosidase di makanan itu untuk menguraikan itu. Ya kan? Berarti udah kejawab dong. Iya nih. Kayaknya kasus kita udah ya cukup terjawab lah untuk kasus 1 dan 2 dari soal kasus 2 gitu. A, B-nya. Ini juga udah merangkum. Secara literatur udah kita bikin kan di sini. Mungkin bakalan kita tambah dikit-dikit. Sesuai dengan yang kita diskusi lagi nih kan.
Nah, jadi yang B, apa yang menyebabkan perut kembung pada manusia setelah mengonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, dan kedelai? Karena brokoli, kol, dan kedelai itu kan mengandung raffinose tinggi, di mana raffinose tinggi itu adanya kandungan galaktosid yang tidak tercerna dalam tubuh. Itu kan, berarti kan? Iya. Katanya tetapi tidak bila mengonsumsi kentang, labusian, dan jagung. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan pertanyaan penggiring yang di sini. Yang ini, karena kentang, labusian, dan jagung itu termasuk ke dalam pati. Jenis pati. Jenis pati dengan polimer amilosa dan amilopektin. Di mana pati ini ketika dikonsumsi oleh manusia maupun babi itu, kan proses pengunyahan dalam mulut ini, si enzim amilase langsung bekerja, langsung teruraikan makanan di dalam mulut. Jadi proses metabolisme atau proses pencernaan makanan itu dalam tubuh itu tuh secara sempurna. Beda dengan kedelai, brokoli, dan yang lain-lain. Setuju nggak, guys? Setuju sih. Oke, jawab ya. Yang B itu karena si brokoli, kol, dan kedelai mengandung raffinose yang tinggi dan tidak tercerna di dalam usus, menyebabkan perut manusia itu kembung. Tetapi kalau kentang, labusian, dan jagung itu tuh pada proses awal pencernaan dalam mulut pun sudah terproses, sudah teruraikan oleh enzim amilase. Nah, kita clear deh untuk kasus hari dan kasus 2 ini. Semoga apa yang kita uraikan ini dapat ke inti yang dimaksudkan Ibu. Ya guys ya. Amin. Amin. Jadi kita tinggal nambah-nambahin lagi kajian literaturnya ke dalam PPT kita. Oke? Ya, kita akhiri aja lah, Dak. Iya nih. Ya, terima kasih guys. Assalamualaikum. Salam.